Bab 2151. Pertunjukan dimulai. Setelah mengetahui identitas Ma Dongxiang, semua orang tampak agak tidak nyaman, tetapi sebagian besar merasa gembira. Tampaknya mereka tidak menyangka orang sepenting itu akan datang sendiri. Ma Dongxiang, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berbicara dengan kesungguhan pura-pura. Kali ini, tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk memeriksa pekerjaan Anda. Selain itu, kelompok kami telah menghabiskan 100 miliar untuk membeli sebidang tanah di Zhonghai, berencana menjadikannya kantor pusat untuk wilayah Asia Pasifik. Anda akan segera memiliki kantor baru, dan kami juga akan menyediakan tempat tinggal dan mobil. Selama semua orang bekerja keras, saya tidak akan mengecewakan Anda. Mendengar hal itu semua orang menjadi semakin bersemangat, mata mereka seakan memancarkan percikan api, lalu mereka mulai bertepuk tangan, terus berlanjut hingga tangan mereka merah dan tidak berhenti. Li Dongxiang melambaikan tangannya dengan ekspresi serius, dan tepuk tangan perlahan mereda. Dia mengalihkan pandangannya ke Lin Yi. Anak muda, kudengar kau merekrut 10 orang dalam waktu kurang dari 1 jam. Ya, jawab Lin Yi sambil tersenyum lebar. Bagus sekali. Saya pikir Anda memiliki potensi yang besar. Mulai hari ini, Anda adalah agen umum untuk distrik Zhonghai Songjiang. Semua anggota baru yang bergabung nanti akan berada di bawah Anda. Mendengar ini, mata orang lain yang hadir berbinar-binar penuh semangat, karena inilah yang mereka harapkan. Setelah mengobrol sebentar dengan Lin Yi, Ma Dongxiang menatap yang lain, berbicara dengan sedikit keseriusan. Aku tahu kau ragu dalam hati. Kita semua memulai bersama, jadi kenapa dia bisa menjadi agen umum regional sementara kau satu level lebih rendah darinya? Itu tak terelakkan, karena kemampuannya di atasmu, jadi dia pantas mendapatkannya. Tapi aku bisa yakinkan kau, jika kau bekerja keras, kau bisa menjadi seperti dia suatu hari nanti. Didorong oleh Ma Dongxiang, pandangan kerinduan sekali lagi muncul di mata semua orang. Kemudian, Li Jianfei membisikkan sesuatu padanya, dan Ma Dongxiang mengangguk dan berkata kepada Lin Yi. Sekarang Anda sudah menjadi agen umum grup, ikutlah saya ke lokasi besok dan bagikan kisah sukses Anda dengan semua orang. Lin Yi agak tercengang. Dia belum melakukan apapun, jadi dari mana kisah sukses ini berasal? Tetapi dia tidak ingin mempermalukan pihak lain dan segera setuju. Setelah pamer sebentar, Ma Dongxiang pergi. Namun Li Jianfei tetap tinggal, mengawasi Lin Yi dan yang lainnya. Sekarang waktunya istirahat. Aku akan mengantarmu ke akomodasimu, tapi jangan bermalas-malasan selama istirahat. Pikirkan siapa yang bisa kamu rekrut besok agar kamu bisa naik jabatan dan mendapatkan lebih banyak uang lebih cepat. Dimengerti, Direktur Li. Tak lama kemudian, Li Jianfei mengantar semua orang ke kamar mereka di lantai 2. Ada 8 tempat tidur, semuanya bertingkat, dan dia berkata, kamu akan tinggal di sini malam ini, dan kita semua akan bangun jam 7 besok. Fasilitas penginapan membuat semua orang mengernyitkan dahi. Mereka tadinya mengira akan menginap di kamar pribadi yang mewah malam ini, tetapi ternyata hanya tempat tidur susun sederhana. Apakah kita benar-benar akan tinggal di tempat seperti ini? Seseorang bertanya. Li Jianfei mengangguk, ada ruangan lain di dalam. Pria dan wanita akan tinggal terpisah. Untuk saat ini, bersabarlah. Setelah gedung kita selesai, kita akan pindah ke tempat baru. Mendengar itu, tak seorang pun berkata apa-apa lagi. Lagi pula, mereka datang bukan untuk bersenang-senang, mencari uang lebih penting daripada apapun. Bisakah aku mendapatkan kamar yang berbeda? Tanya Lin Yi. Lagi pula, aku kan agen umum sekarang. Bukankah seharusnya perlakuanku sedikit berbeda? Li Jianfei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kau benar. Seharusnya kau punya kamar sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer bahkan pada saat ini, berbicara kepada yang lain. Ketika kamu mencapai level agen umum, kamu juga akan menerima perlakuan seperti itu. Saya harap semua orang bekerja keras. Di tengah tatapan iri orang lain, Li Jianfei membawa Lin Yi ke kamar sebelah. Meski tempat tidurnya bertingkat, tidak ada orang lain selain dia. Kamu akan tinggal di sini malam ini. Berprestasilah besok, dan bagikan pengalamanmu dengan semua orang. Setelah Lin Yi memasuki ruangan, Li Jianfei menutup pintu dan berbalik ke anak buahnya, berkata, awasi terus malam ini. Kalau ada yang mencurigakan, langsung bawa pulang. Dimengerti, Kakak Fei. Setelah mengatur segalanya, Li Jianfei pergi dan kemudian menemui Ma Xiangdong. Pada saat itu, Ma Xiangdong sedang minum di kamarnya, meja telah tertata rapi dengan berbagai makanan ringan, ia tampak santai dan puas. Bos, semuanya sudah diatur. Ma Dongxiang mengangguk, aku baru saja memeriksa rekening. Kita sudah untung besar, lebih dari 2 juta sejauh ini. Kita akan dapat satu keuntungan lagi besok,
lalu kita akan keluar dan tidak perlu bersembunyi lagi dari mereka. Dimengerti, bos, kata Li Jianfei. Tapi menurutku Lin Yi perlu diberi perhatian khusus. Dia punya koneksi yang bagus, dan kita mungkin bisa mendapatkan banyak uang darinya. Itulah yang kupikirkan. Jangan biarkan orang-orang ini lolos begitu saja. Jika taktik lunak tidak berhasil, kita akan menggunakan taktik keras. Aku tidak percaya kita tidak bisa mengatasi mereka. Keesokan paginya, semua orang bangun pagi. Setelah sarapan, hanya Lin Yi dan Li Jianfei dan yang lainnya yang berangkat. Karena mereka berencana untuk meraih hasil akhir yang besar, Ma Dongxiang juga ikut, siap untuk melakukan pukulan besar. Setibanya di lokasi yang ditentukan, mereka dengan cermat menata kosmetik palsu dan berkualitas rendah di atas meja, membuat orang lain mengira itu adalah produk perusahaan, dan kemudian menunggu orang datang untuk menghadiri pidato. Sekitar pukul 10, selusin orang datang satu demi satu, dan Li Jianfei membawa mereka ke Lin Yi, berbisik. Apakah orang-orang yang Anda undang belum ada di sini? Belum. Tapi mereka akan segera tiba, jangan khawatir. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Mereka teman baik saya. Karena mereka sudah berjanji untuk bergabung, mereka pasti akan datang. Ma Dongxiang dan Li Jianfei bertukar pandang, merasa bahwa Lin Yi terlalu tenang dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun dalam menipu. Dia seharusnya merasa cemas saat ini karena jika orang-orang tidak datang, hal itu akan berdampak padanya juga. Lin Yi, meskipun kita bersama-sama dalam hal ini, aku harus mengatakan ini di awal, jika terjadi kesalahan, kamu akan bertanggung jawab, kata Li Dongxiang. Lin Yi menatapnya dengan penuh minat. Saya ingin tahu, tanggung jawab seperti apa yang akan saya miliki, tanyanya dengan tenang. Ekspresi Ma Dongxiang berubah dingin, aku belum bisa mengatakannya sekarang, tapi kau akan tahu nanti saat waktunya tiba. Jangan bicara seperti itu, aku jadi takut. Apa aku harus telepon untuk menanyakan keadaanmu? Ma Dongxiang mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Li Jianfei untuk menyerahkan teleponnya kepada Lin Yi. Mengambil telepon, Lin Yi menghubungi nomor Liang Ruoxu. Kamu di mana? Sudah sampai. Aku akan segera sampai, jangan cemas, kata Liang Ruoxu acuh tak acuh. Bab 2152. Liang Ruoxu yang misterius. Setelah menerima tanggapan Mili, Lin Yi mengembalikan ponselnya kepada Li Jianfei. Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Mendengar hal itu, raut wajah kedua lelaki itu membaik secara signifikan. Asal rakyatnya datang, pihak mereka dianggap berhasil. Sekitar 10 menit kemudian, Mili dan kelompoknya, yang dipimpin oleh Chen Fang, tiba di pintu. Melihat kesibukan saat 10 orang berdatangan, Ma Dongxiang dan Li Jianfei menggosok-gosokkan tangan mereka bersama-sama karena mengantisipasi. 10 orang ini sendiri dapat menyumbang $500.000, dan jika masing-masing dari mereka dapat membawa 1 orang lagi, mereka dapat dengan mudah memperoleh 1 juta. Uangnya masuk terlalu cepat. Bos, koneksi anak ini tidak main-main, dia benar-benar membawa orang, kata Li Jianfei. Awalnya saya agak khawatir, takut ada tipuan, tapi ternyata saya terlalu banyak berpikir. Mereka yang mudah tertipu umumnya bukan yang paling cerdas, jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah di sini. Kamu hanya perlu mengelola orang-orang ini dengan baik, dan mungkin kamu bisa meraup untung besar kali ini. Jangan khawatir, bos, serahkan saja padaku. Setelah memasuki ruangan, Mili mula-mula melihat sekelilingnya, kemudian tatapannya tertuju pada Lin Yi. Yang terakhir tersenyum, dan Mili memutar matanya dengan jengkel. Tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap Lin Yi. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Li Jianfei melangkah maju ke arah Mili dan kelompoknya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya Li Jianfei, manajer umum Jiamasi Group di kawasan Asia Pasifik. Orang yang berdiri di sebelah saya adalah Bapak Henry, presiden grup kami. Mili dan yang lainnya tetap tidak terkesan, lalu melirik Li Jianfei. Menurut aturan, bukankah kita juga harus memperkenalkan diri? Keduanya agak terkejut, tidak menyangka wanita dewasa yang menarik akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun karena rencananya belum sepenuhnya berhasil, mereka tentu perlu memperlakukannya dengan baik. Tentu saja, itu aturan kami di sini. Mulai sekarang, kamu anggota kelompok kami, jadi wajar saja kalau kamu harus memperkenalkan diri, kalau tidak, tidak akan ada yang mengenalmu. Biar aku yang urus masalah kecil ini. Lin Yi melangkah maju dan berkata, ini Mili dari Zonghai. Ini Chen Bingqiang, kepala biro kota. Ini Mo Hongshan dari daerah Garnisun Zonghai, dengan pangkat kolonel senior. Ini dari Kejaksaan Agung, dan di sebelahnya dari Mahkamah Agung, sisanya masing-masing. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Yi memperkenalkan ke 10 orang itu.
Mengetahui identitas orang-orang yang hadir, semua orang di ruangan itu tercengang, dan udara tampak membeku pada saat itu. Apa katamu? Mereka semua pejabat. Ma Dongxiang tergagap. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa meminta mereka menunjukkan identitas mereka. Lin Yi berkata dengan riang. Karena semua orang ini berpenghasilan lumayan, dan hanya butuh 50.000 dolar untuk bergabung, saya menelepon mereka semua. Kita bisa menghasilkan uang bersama, saya tidak bisa menyimpan semuanya sendiri, kan? Tidak ada orang lain yang bergerak, hanya Chen Bingqiang dan Mo Hongshan yang menunjukkan identitas mereka. Melihat identitas mereka, Ma Dongxiang dan Li Jianfei terjatuh ke tanah, menggigil saat menatap Lin Yi. Kamu, bagaimana mungkin kamu membawa orang-orang ini ke sini? Kenapa tidak? Lin Yi menatap kedua pria itu, terkejut atau tidak, tak terduga atau tidak, menarik atau tidak. Keduanya bergidik, ini lebih dari sekadar mengasyikkan, ini benar-benar mendebarkan. Melihat kedua pria itu terdiam, Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, aku kesini cuma mau memancing, mereka memang teman-temanku, tapi sialnya kamu sampai nemu ini. Kalau terbukti bersalah, kamu harus dihukum berat, kan? Rasanya hari-hari makin berat, ya. Ekspresi wajah Ma Dongxiang lebih jelek daripada jika dia memakan racun. 10 orang yang berdiri di depannya terasa seperti Buddha yang sangat besar. Siapapun di antara mereka dapat menghancurkannya hanya dengan satu jari. Namun hari ini, semua orang ini telah datang, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan ini? Mo Hongshan melangkah maju, mengeluarkan senjatanya di pinggangnya, semuanya, berlutut dan letakkan tangan di kepala kalian. Melihat Mo Hongshan yang garang, semua orang secara naluriah berlutut, tidak ada yang berani melawan. Mili berjalan mendekati Lin Yi. Kau benar-benar hebat, memanggil kami untuk urusan sekecil itu, apa kau pikir kami sebebas itu? Bukan masalah besar bagi Mili untuk datang ke sini sendiri. Namun ada pula yang terlibat, semua koneksi itu, setelah digunakan, berkurang. Bukankah atasan sudah mengeluarkan arahan untuk memberantas penipuan online? Sekarang setelah Anda di sini, Anda akan berbagi penghargaan atas penanganan kasus ini, dan menjadi contoh bagi provinsi dan kota lain. Mili memikirkannya, dan apa yang dikatakan Lin Yi masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam 1 jam berikutnya, dampaknya sepenuhnya teratasi. Mereka yang tertangkap pun berhasil diselamatkan dan dibebaskan, dan kasusnya pun berhasil diselesaikan. Tetapi Lin Yi tidak menerima suara notifikasi sistem yang diharapkannya. Sistem, kasusnya sudah selesai, mengapa saya belum menerima pemberitahuan? Tuan rumah belum menyelesaikan fase tugas sistem saat ini, jadi tidak ada hadiah yang dapat diklaim. Mendengar ini, Lin Yi tertegun. Dia mengira bahwa orang-orang malang ini adalah orang-orang yang butuh penyelamatan dan penebusan. Ternyata dia salah sejak awal. Jangan pelit begitu, tidak bisakah kamu memberi petunjuk? Detail tugas, silakan jelajahi oleh host, tidak ada petunjuk untuk tahap tugas sistem saat ini. Lin Yi mengumpat dalam hati lalu berhenti berinteraksi dengan sistem. Tetapi kalau dipikir-pikir, kejadian ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan sistem. Kasus pembagian warisan sebelumnya menghadiahkan 100.000 keterampilan mengemudi tingkat master, dan kali ini menjadi 150.000. Berdasarkan pengalaman masa lalu, fase tugas sistem saat ini pasti lebih sulit daripada fase sebelumnya. Dan kasus yang baru saja ditanganinya jelas tidak mencapai level itu, jadi jelas itu bukan tugas sistem. Lin Yi menggosok pelipisnya, tidak tahu apa-apa. Kamu lagi mikirin apa? Kenapa melamun? Aku masih di mobil, kamu nggak bisa fokus nyetir. Dalam perjalanan pulang, Mili, yang duduk di kursi penumpang, berbicara. Mili memutar matanya ke arahnya, sudah lewat jam 1 siang, ayo cari tempat makan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak bisakah kamu mengatakannya sekarang, tidak ada orang lain di sekitar sini. Mili ragu-ragu dan tidak berbicara. Kalau begitu, kita cari tempat terpencil saja, di sini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Sederhana saja, ayo kita ke Hotel Peninsulaku. Di sana sangat nyaman untuk membicarakan apapun, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bab 2153. Masalah seorang pria. Jangan konyol, hati-hati saja saat berkendara. Lin Yi menggaruk kepalanya, tidak yakin apa yang ingin dibicarakan Liang Ruoxu, yang begitu tertutup, kepadanya. Dengan kepribadiannya, jika itu sesuatu yang sepele, dia tidak akan bersikap seperti ini. Tampaknya masalahnya tidak akan sesederhana itu. Setelah itu, Lin Yi menemukan restoran barbecue dan duduk di sudut. Setelah semua hidangan disajikan, Lin Yi menumpuknya di atas panggangan dan berkata kepada Liang Ruoxu. Bukankah kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan? Ayo kita bicarakan sekarang.
Liang Ruoxu mengambil sepotong daging, mencelupkannya ke dalam saus, dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, ketika saya kembali ke Yanjing, saya pulang ke rumah di pagi hari dan makan siang bersama ayah saya. Lalu bagaimana? Lagi pula dia kan tidak punya masalah dan butuh bantuanku, kan? Bagaimana mungkin? Jika ayahku membutuhkan bantuanmu, tahun-tahun yang telah dilaluinya akan sia-sia." Liang Ruoxu meletakkan daging berbumbu itu ke dalam mulutnya, berbicara sambil makan. Saat makan siang, ayahku bertanya tentang kami, bertanya apakah kami punya rencana untuk menikah. Saat berbicara, Liang Ruoxu tenang dan tidak menatap mata Lin Yi. Dia tampak santai tetapi dengan sedikit kesan mengelak. "Tentu saja, kami punya rencana seperti itu," kata Lin Yi dengan santai. Seketika hati Liang Ruoxu menjadi tenang, lalu ia mengambil sepotong daging lagi, dia bilang ingin bertemu denganmu dan makan bersama. "Makan malam boleh saja, kapanpun kamu mau, tapi kita pernah bertemu sebelumnya, hanya saja tidak secara formal." Liang Ruoxu mengangguk, jelas menyadari makanan sebelumnya. "Saya menolaknya untuk saat ini, saya tidak setuju." "Ini urusan serius, kenapa kamu menolaknya?" kata Lin Yi. "Sebenarnya aku sudah tak sabar ingin minum-minum dengannya. Kalau tidak, bagaimana lagi aku bisa memikatmu?" Liang Ruoxu memutar matanya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalahku, lebih baik selesaikan masalah ini dengan Presiden Ji." Lin Yi menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu, memang, situasi ini tidak adil bagi Liang Ruoxu. "Tidak pantas untuk membicarakannya sekarang," kata Lin Yi sambil makan. "Saya bisa pergi ke Yanjing kapan saja, dan ketika saya sampai di sana, saya akan mengatur untuk minum bersama calon ayah mertua saya. Dengan kemampuan minummu, mungkin kau takkan bisa mengalahkan ayahku. Lagi pula, ibuku bilang gaya pribadi ayahku adalah bersikap sederhana namun bijaksana. Kau tak bisa membodohinya dalam hal-hal seperti ini. Kalau kau sudah siap, barulah kita bisa bertemu." Lin Yi mendecakkan bibirnya namun tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata Liang Ruoxu memiliki makna ganda. Selain apa yang baru saja dikatakan, itu juga merupakan pengingat untuk menyelesaikan masalah dengan pihak Zhong Hai. Beberapa masalah tidak dapat dihindari, solusi harus dicari. "Jangan khawatir, aku bisa mengendalikan masalah ini. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan menambahkan apapun lagi." Liang Ruoxu mengambil sepotong wagyu, dengan anggun memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dengan santai berkata, "Dalam hal ini, aku tidak mampu berbuat banyak. Bagaimana kau menangani ayahku, terserah padamu. Saya mengerti, ini masalah kecil. Kamu seyakin itu? Tentu saja, kalau keadaannya buruk, aku akan membawa cucuku kembali padanya. Kurasa aku bisa menyelesaikan masalah dengannya. Berhenti mengoceh dan makanlah." Keduanya menyelesaikan makan siang mereka dalam suasana yang relatif santai. Setelah makan, Lin Yi mengantar Liang Ruoxu ke kantornya dan mengawasinya sampai dia memasuki gedung kantor. Namun Lin Yi tidak buru-buru pergi, dia hanya duduk di dalam mobil, menemukan sebatang rokok yang tergeletak di sana, dan diam-diam menyalakannya. Meskipun Liang Ruoxu tersenyum dan tertawa, tampak jelas bahwa itu semua hanya kepalsuan yang ia buat. Dia juga khawatir dengan situasi itu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin dia selalu memiliki kekhawatiran ini, tetapi dia menghindari masalah seperti itu. Baginya, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi, sesuatu yang belum dapat ia atasi dengan kemampuannya sendiri. Rokok itu hanya dihisap beberapa kali sebelum terbakar habis, dan Lin Yi membuang puntungnya keluar jendela dan melaju ke kantor cabang Xinsan. Meskipun masalah ini sulit ditangani, ia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Pertama, dia harus berurusan dengan Ji Qingyan. Tanpa sadar, Lin Yi melirik waktu dan mengumpat keras. "Sialan, Natal sudah dekat lagi, repot banget." Tak lama kemudian, Lin Yi melaju ke kantor cabang Xinsan. Begitu dia tiba, dia dipanggil ke kantor Liu Guangxian. "Ada apa? Kasus penipuan yang kamu tangani, bagaimana bisa sampai membuat para pemimpin kota khawatir?" Lin Yi sejenak kehilangan kata-kata ketika Liu Guangxian menanyakan hal ini padanya. Saat itu, dia terlalu asyik dengan kejadian tersebut dan lupa akan dampak potensial dari kasus tersebut. Kebetulan sekali, para petinggi sudah lama memperhatikan kasus ini dan terus memantaunya. "Karena saya sedang menyamar, mereka tidak tahu keterlibatan saya, jadi kami tidak sengaja berpapasan saat penggerebekan," kata Lin Yi. Alasan mereka semua bersatu adalah karena pihak berwenang sedang menindak penipuan online. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk memberi contoh, atau dengan kata lain, berbagi penghargaan. Setelah penjelasan Lin Yi, Liu Guangxian mengerti dan tidak menanyakan masalah itu lebih jauh. Lagi pula, mereka juga mendapat sejumlah penghargaan dari sana, jadi itu adalah hasil yang membahagiakan bagi semua orang.
Setelah mengobrol dengan Liu Guangxian sebentar, Lin Yi menuju ke kantor Li Xianghui. Dia mengulang cerita yang sama kepada Li Xianghui agar dapat melewati cobaan itu. Di kantor, Lin Yi meletakkan kakinya di atas meja dan bersandar dengan tangan di belakang kepala, tenggelam dalam pikirannya. Tetapi setelah beberapa waktu, dia masih tidak tahu tentang tugas sistem saat ini. Dia akhirnya menghela napas berat dan, seperti biasa, terus menangani kasus-kasus, berharap dapat memicu tugas sistem dengan cara itu. Sekitar seminggu kemudian, kehidupan Lin Yi cukup damai. Setiap kali dia punya waktu luang di pagi atau sore hari, dia biasanya akan menjemput Ji Qingyan saat berangkat dan pulang kerja. Hubungan mereka perlahan mulai menghangat. Meski masih belum sama seperti dulu, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan saat mereka masih bersikap dingin, setidaknya senyum mereka lebih sering muncul. Dan satu hal yang paling dibenci Lin Yi, Natal, perlahan mendekat. Hal itu membuat Lin Yi sesekali mengumpat di kantor. Orang lain yang mengalami masalah serupa adalah Li Xianghui dan lainnya. Bahkan pria yang sudah menikah pun tidak dapat lepas dari kerepotan di hari seperti Natal. Saudara Li, mengapa kalian semua tampak murung? Gu Yiran, yang baru saja kembali dari menjalankan tugas, bertanya. Saudara Li dan yang lainnya sedang bingung mau kasih kado apa untuk Natal, kata Zhang Zixin yang datang berkunjung sambil terkekeh. Coba pikirkan, kita para wanita hidupnya mudah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini sama sekali. Benar. Gu Yiran mengibaskan rambutnya. Itulah kenapa aku bersikeras tidak berkencan. Yang paling menyebalkan adalah hal semacam ini. Hei, jangan mencampur adukan masalah ini, kata Lin Yi. Zhang Zixin punya banyak pelamar, dia hanya tidak tertarik. Kamu, di sisi lain, tidak punya pelamar, itu cerita yang berbeda. Lin Yi, aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati. Bab 2154. Kasus mendadak. Baiklah, kalian berdua hentikan saja, kata Li Xianghui. Kalian berdua wanita, bantu aku memikirkan sesuatu. Itu mudah, kata Gu Yiran. Natal sudah dekat dan bonusnya akan segera dibagikan. Kamu bisa membeli cincin atau kalung untuk istrimu. Katakan sesuatu yang bisa diandalkan, ada cicilan rumah yang harus dibayar, dan anak saya masih sekolah. Pengeluaran saya banyak, bagaimana saya bisa membeli barang semahal itu? Kalau begitu, ajak saja istrimu dan belikan dia sepotong pakaian, yang harganya lebih dari 1.000, dan itu juga praktis, kata Zhang Zixin. Ide bagus, Li Xianghui mengangguk lalu membuka Taobao untuk mencari pakaian. Saudara Zhang, Saudara Zhu, bagaimana kalian menjalankan pilihan kalian? Saya hampir selesai, akan membelikannya telepon pintar baru, kata Zhang Hui. Bagaimana denganmu, Saudara Zhu? Zhu Junqi hanya terkekeh, aku akan membeli buku catatan, itu akan menyelesaikan masalah ini. Zhang Zixin menatap Lin Yi, dan kamu, Saudara Lin. Jangan sebutkan itu, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Jangan terlalu serius, ini cuma hadiah. Padahal, memilihnya cukup mudah. Tapi masalahnya, bukan hanya satu, apa yang harus saya lakukan? Sial, Lin Yi kamu hebat, kata Zhang Hui. Menjadi tampan memang ada keuntungannya. Meskipun waktu kecil orang-orang memanggilku Lang Li Xiao Bailong, aku tetap tidak semenarik dirimu. Pemain, gerutu Gu Yiran. Bahkan orang sepertiku, yang seorang pemain, tidak punya keinginan untuk main-main sebanyak kamu. Kamu harus menemukan alasannya dalam dirimu sendiri. Sialan, aku akan membunuhmu. Saudara Lin, kenapa kamu tidak mencoba pendekatan mereka? Beli baju, beli ponsel, beli pembalut, 3 hadiah langsung lunas, Zhang Zixin masih berpikir. Dan dia tidak menganggap Lin Yi terlalu buruk. Lin Bro sangat tampan, jika dia tidak pandai bermain, itu akan menjadi hal yang merugikan bagi wajahnya. Tapi masalahnya, ada lebih dari 3. Li Xianghui, Zhu Junqi, Zhang Zixin. Saudara Lin, situasimu cukup rumit, tanya Zhang Zixin dengan sikap riangnya yang biasa. Bukan cuma harus kerja, tapi ada banyak orang di sekitarmu, gimana kamu bisa atur waktu? Rencananya terlalu matang. Bukan masalah besar. Kalau suatu hari nanti kamu punya pacar lagi, mintalah saran dariku. Asalkan dalam waktu 10 hari, aku bisa mengaturnya dengan sangat jelas. Dingin. Kak Li, di Hotel Peninsula, aku punya beberapa koneksi. Aku akan mengirimkan beberapa voucher diskon. Untuk Natal nanti, aku akan menyediakan kamar suite presidensial untukmu, dan menghidupkan kembali kenangan masa-masa kencanmu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Benarkah? Kau punya koneksi di Hotel Peninsula? Tanya Zhang Hui heran. Saya tidak menyentuh ikan tanpa tujuan, saya punya koneksi-koneksi itu. Jika kau berkata begitu,
aku tidak akan ragu, jawab Zhang Hui. Saya perlu membuat pengaturan terlebih dahulu, mengirim anak itu ke tempat ibu saya. Saudara Lin, meskipun aku jomblo, aku juga ingin ikut. Baiklah, baiklah, semua yang terlibat mendapat bagian. Aku akan menelepon nanti, daftar saja dengan namaku. Hehe, kalau begitu kami tidak akan ragu denganmu. Setelah bercanda dan mengobrol tentang hadiah Natal, mereka berganti topik dan melanjutkan obrolan untuk mengisi waktu. Lin Yi tidak bergabung dalam percakapan mereka karena pikirannya masih tertuju pada tugas sistem. Selama seminggu terakhir, ia telah menangani belasan kasus, 2 di antaranya kasus pidana dan sisanya kasus perdata. Tidak ada yang memicu misi tersebut. Lin Yi berpikir, dia telah mengerjakan tugas begitu lama tetapi tidak pernah menundanya selama ini. Saudara Li, Saudara Lin, ada sesuatu yang terjadi. Saat mereka tengah mengobrol, Zhang Peng bergegas masuk dengan panik. Di hilir, mereka menemukan mayat seorang gadis kecil, berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Kalian tetap di sini, aku akan membawa mereka memeriksanya, kata Zhang Hui sambil berdiri. Meski disesalkan, semua orang tetap tenang karena kasus tenggelam sudah biasa terjadi dan tidak memicu reaksi berlebihan. Tangani dengan baik, cobalah untuk menemukan keluarganya dengan cepat, Li Xianghui menginstruksikan. Zhang Hui pergi bersama Zhang Peng dan Zhang Zixin, sementara Lin Yi juga ikut. Mereka berempat berkendara selama lebih dari setengah jam dan mencapai pinggiran kota. Mereka berada di luar wilayah kota, peradaban terdekat berada 3 km jauhnya di suatu tempat bernama Desa Maojia. Daerah itu tidak sepi, malah menjadi tempat berkumpulnya para pencinta memancing. Setiap hari, orang-orang tanpa lelah datang ke sini untuk memancing, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika keempatnya tiba, mereka mendapati sekitar selusin orang berdiri di sekitar. Dari pakaian mereka, jelas mereka di sini untuk memancing. Melalui celah-celah di antara posisi mereka, mereka dapat melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah, ditutupi jaket abu-abu. Jelaslah, orang di bawahnya adalah mayat. Beri jalan, polisi ada di sini. Melihat Lin Yi dan yang lainnya mendekat, para nelayan pun bubar. Zhang Hui berjalan ke depan, mengangkat jaketnya, dan mendapati kulit gadis kecil itu telah memutih, dia pasti telah berada di dalam air selama lebih dari 24 jam. Siapa yang menemukan mayatnya? Zhang Hui berdiri dan bertanya. Seorang pria botak melangkah maju dan berkata, saya sedang memancing di sini ketika melihat sesuatu mengapung di hilir. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari itu adalah mayat, jadi saya turun dan menariknya. Orang itu sudah meninggal, sungguh disayangkan. Saat menceritakan kejadian itu, pria botak itu tampak benar-benar menyesal, tetapi dia tidak penakut. Kebanyakan orang akan ragu untuk masuk ke dalam air dalam situasi seperti itu, karena takut akan pertanda buruk. Baiklah, kalian sebaiknya pulang saja daripada memancing di sini. Berkemas dan pulang. Baiklah, baiklah. Para nelayan, tanpa rencana lebih lanjut untuk melanjutkan perjalanan, mulai berkemas untuk pulang. Zhang Hui menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam diam. Kakak Hui, kenapa kamu menangis? Melihat mata Zhang Hui yang berair, Zhang Zixin bertanya. Kamu tidak akan mengerti, Zhang Hui menarik napas dan berkata. Dulu, kalau kejadian seperti ini terjadi, rasanya agak sedih. Tapi sekarang berbeda karena saya sudah punya anak. Gadis kecil ini usianya hampir sama dengan putri saya. Sekarang, kalau kejadian seperti ini terjadi, saya jadi tidak bisa menahan diri. Tidak seorang pun dari ketiganya yang dapat berempati dengan Zhang Hui, karena tidak seorang pun dari mereka memiliki anak. Kak Hui, mari kita fokus pada tugas yang ada. Dengan anak seperti ini, kita harus menemukan keluarganya, kata Lin Yi. Zixin, ambil beberapa foto dan kirimkan ke saudara Li, suruh dia mencari keluarganya, dan periksa juga apakah ada laporan anak hilang akhir-akhir ini. Kalau semuanya lancar, kita seharusnya bisa menemukan keluarganya dengan cepat. Mengerti, kakak Zhang? Zhang Zixin minggir untuk menelepon, sementara Lin Yi berjalan menuju jasad itu. Dia telah melirik mayat itu sebelumnya dan menyadari sesuatu yang aneh, lalu memutuskan untuk memeriksanya lebih dekat. Bab 2155. Penuh keraguan. Lin Yi berjalan mendekat dan mengangkat jaket itu lagi dari tubuh itu. Anak itu tampaknya berusia sekitar 4 atau 5 tahun, dengan kepolosan seperti anak kecil yang belum pudar, dan potongan rambut jamur yang lucu. Dia mengenakan gaun kecil dengan kaos kaki tebal dan panjang di kakinya dan pakaian seperti rompi di tubuh bagian atasnya. Mirip dengan seragam taman kanak-kanak. Jika tidak ada yang salah, kemungkinan besar dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari sekolah. Namun, mengingat lokasi kejadian, dapat dipastikan bahwa lokasi sebenarnya di mana dia jatuh ke sungai bukanlah di sini. Lagi pula,
dilihat dari kualitas dan gaya pakaiannya, mungkin harganya tidak murah. Selain itu, sebagian besar taman kanak-kanak jarang menyediakan seragam. Jadi, dapat diasumsikan bahwa keluarga anak itu berkecukupan. Namun disitulah letak masalahnya. Di kota seperti Zhonghai, dengan keluarga yang ekonominya baik, anak seharusnya diantar ke dan dari sekolah. Dan mengingat cuaca saat ini, kecil kemungkinan orang tua akan membawa anak mereka bermain di tepi sungai. Jika semua hal dipertimbangkan, kemungkinan dia meninggal karena tenggelam secara tidak sengaja sangatlah kecil. Namun kejadian itu memang terjadi dan ini merupakan suatu kontradiksi. Selain itu, ada hal lain yang tidak dapat dipahami Lin Yi. Waktu kematian karena tenggelam pasti lebih dari 24 jam yang lalu, bahkan mungkin 48 jam. Bagi anak berusia 4 atau 5 tahun, hilangnya seseorang secara misterius akan menjadi masalah yang lebih serius daripada langit runtuh. Belum lagi 48 jam, bahkan tidak melihat anak dalam waktu 4 jam saja bisa membuat orang tua berada di ambang kehancuran. Tetapi sekarang, hampir tidak ada reaksi apapun, sungguh aneh. Ini aneh. Zhang Zixin, apakah kamu mengirim informasi itu ke saudara Li? Lin Yi berbalik dan bertanya. Aku sudah bertanya, tapi saudara Li belum membalas. Kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama. Lin Yi mengangguk. Panggil seseorang untuk mengambil mayatnya. Ada yang terasa janggal. Ayo kita lanjutkan penyelidikannya saat kita kembali. Ketiganya menoleh ke arah Lin Yi, tidak yakin apa yang dimaksudnya. Apa yang menurutmu salah? Karena pernah menangani beberapa kasus bersama, Zhang Hui memahami Lin Yi dengan baik. Dia tahu Lin Yi memiliki wawasan yang tajam dan dapat melihat detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain, jadi saat ini, pendapatnya penting. Ketiganya berkumpul, dan Lin Yi berbagi pemikirannya dengan mereka. Mereka pun menjadi termenung. Memang, dari rincian ini, ada sesuatu yang tampak salah. Anak seusia itu akan selalu ada yang menemaninya setiap saat. Sebagai seorang ayah, Zhang Hui sangat menyadari hal ini. Jika anak tersebut tenggelam secara tidak sengaja saat bersama orang dewasa, polisi akan segera diberitahu. Pasti ada catatannya di sistem, dan setelah sekian lama berlalu, tidak mungkin saudara Li tidak punya informasi tentang itu. Dengan demikian, pemikiran Lin Yi memiliki potensi besar untuk penyelidikan lebih dalam. Saudara Zhang, saudara Lin, cepatlah kemari, ada yang tidak beres dengan mayatnya, kata Zhang Peng. Mereka bergegas, dan Zhang Hui menyisir rambut dari kepala gadis kecil itu. Ketiganya melihat sepetak rambut di atas kepalanya hilang. Mungkinkah ini pencukuran hantu yang legendaris, kata Zhang Zixin. Ayah saya mengalami hal yang sama tahun lalu. Dia tidur dan bangun keesokan paginya dan menemukan bintik botak seukuran koin. Ghost Shearing, yang secara klinis dikenal sebagai alopecia areata, berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh dan fungsi endokrin seseorang. Sederhananya, kondisi ini disebabkan oleh stres dan kekhawatiran yang berlebihan, suatu kondisi yang jarang dialami anak berusia 4 atau 5 tahun. Memang, nenek saya terkena stroke tahun lalu. Ayah saya sangat stres sampai-sampai tidak bisa tidur nyenyak selama lebih dari sebulan, lalu ia mengalami ghost sharing. Mungkinkah itu keturunan? Tanya Zhang Hui. Kemungkinan besar ini bukan keturunan karena hanya satu bintik. Dan yang terpenting, di usianya yang masih muda, meskipun faktor genetik, seharusnya tidak muncul terlalu dini. Ini juga cukup mencurigakan. Setelah mengatakan ini, Lin Yi berjongkok, melihat lebih dekat, dan menekan area tersebut. Wajahnya tiba-tiba berubah muram. Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Tanya Zhang Peng. Kalau aku tidak salah, mungkin itu ditarik keluar oleh seseorang. Ditarik keluar oleh seseorang. Mendengar kesimpulan ini, wajah ketiganya menjadi sangat serius. Jika memang begitu, situasinya bahkan lebih menyebalkan. Saya pikir kita bisa mencapai kesimpulan tentang insiden ini, kata Zhang Peng. Kemungkinan besar orang tuanya tidak menginginkannya dan membuang jasadnya ke sungai. Hilangnya sejumput rambut adalah bukti terbaik. Lin Yi dan yang lainnya tetap diam. Karena analisis Zhang Peng sepenuhnya masuk akal. Kalau saja kematiannya karena kecelakaan, orang tuanya tidak akan tinggal diam. Hanya tindakan yang direncanakan terlebih dahulu yang dapat menghasilkan ketenangan seperti itu. Saudara Zhang, saudara Lin, sepertinya tebakan kita benar. Zhang Zixin berjongkok dan mengangkat pakaian gadis itu, ada beberapa memar di tubuhnya. Tidak terlalu kentara, tapi terlihat. Mereka semua mengangguk, memahami bagaimana memar ini bisa terbentuk, yang selanjutnya menegaskan analisis Zhang Peng. Namun kesimpulan pasti tetap diperlukan membawa kembali jenazah untuk analisis lebih lanjut sebelum menyelesaikan sifat kasusnya. Tak lama kemudian, kantor cabang Xinsan mengirimkan sebuah kendaraan, dan setelah memuat jenazah, keempatnya menuju ke kantor cabang Xinsan.
Namun dalam perjalanan pulang, Lin Yi menopang dagunya dengan tangan, terdiam. Saudara Lin, kasusnya hampir selesai. Kenapa mukamu murung begitu? Tanya Zhang Zixin. Meskipun analisis Dapeng sepenuhnya logis, saya tetap merasa ada yang tidak beres. Hanya kita di dalam mobil, kamu bebas bicara apapun, kata Zhang Hui. Saya merasa keluarga gadis kecil ini cukup kaya, yang terlihat dari banyak detail. Orang tuanya sangat menyayanginya, jadi sangat kecil kemungkinan mereka akan melakukan apa yang kita duga. Bagaimana menurut Anda? Aku juga sudah memikirkan hal itu, kata Zhang Hui. Tapi sekitar 5 tahun yang lalu, saya menangani kasus serupa. Saat itu, saudara Li juga mengajukan keraguan yang sama, tetapi akhirnya, ternyata wanita itu berselingkuh. Dia pergi dengan kekasihnya setelah perceraian, dan tak lama kemudian, anak itu menemukan kekasih wanita itu mencuri uang ibunya, yang berujung pada tragedi. Memang ada kemungkinan. Jadi, saya tidak yakin tebakan saya benar. Kita tunggu saja sampai kita menemukan orang tuanya. Sekitar setengah jam berlalu, dan ketiganya kembali ke kantor cabang Sinsan. Saat masuk, Lin Yi bertanya, Saudara Li, apakah Anda sudah menemukan keluarga almarhum? Li Xianghui menggelengkan kepalanya, belum ada catatan di sistem. Saya akan mengirim pesan di akun Douyin cabang, kita akan segera mendapat kabar. Saat Li Xianghui berbicara, dia menyalakan sebatang rokok dan bergumam. Aneh sekali. Anak itu hilang. Kenapa tidak ada laporan polisi? Bab 2156. Penyebab kematian yang sebenarnya. Mungkin saja orang tuanya sengaja melakukannya, kata Zhang Hui. Tapi seperti yang dikatakan Lin Yi, ada keraguan lain yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Li Xianghui mengangguk, laporan otopsi mungkin akan memakan waktu lama. Mari kita kirim pesan dulu dan temukan orang tua korban, kalau tidak, kita tidak bisa memproses kasus ini. Aku akan pergi melihat mayatnya untuk melihat apakah ada petunjuk, kata Lin Yi sambil berdiri. Hati-hati. Kalau kamu salah, orang lain bisa dengan mudah menyalahkan kita. Jangan khawatir, aku seorang profesional, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Saudara Lin, aku akan ikut denganmu, kata Zhang Zixin yang selalu mengikuti. Ayo pergi. Mayat diletakkan di samping kantor identifikasi, bersebelahan dengan gardu induk. Saudara Lin, apakah kita perlu membedah perutnya? Tanya Zhang Zixin lembut. Dia tidak takut memeriksa mayatnya. Tetapi jika tubuhnya harus dibuka, dia tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Tanpa persetujuan keluarga, kami tidak memenuhi syarat, kata Lin Yi. Saya akan memeriksa kondisi tubuhnya, untuk melihat apakah ada hal baru yang bisa ditemukan. Bagus kalau begitu. Keduanya tiba di kamar mayat, tempat jenazah telah dibersihkan sedikit setelah perawatan sederhana. Lin Yi menemukan pakaian korban dan kemudian menginstruksikan Zhang Zixin. Sin, ambil beberapa foto dulu, lihat dia dari sekolah mana. Lin Yi mendekati mayat itu, yang sama sekali tidak berpakaian, sehingga lebih mudah untuk diperiksa. Lin Yi pertama-tama membuka paksa matanya dan menemukan bahwa kornea sangat keruh, yang menunjukkan bahwa kematian kemungkinan terjadi lebih dari 48 jam yang lalu. Selain itu, ada tanda-tanda memar yang jelas di berbagai bagian tubuh. Hal ini justru menunjukkan bahwa korban telah dipukuli sebelum meninggal. Saat melakukan otopsi, Lin Yi menyadari sesuatu yang aneh. Di bagian belakang lehernya, ia menemukan beberapa bekas memar. Tampaknya ada 3, paralel, masing-masing lebarnya kurang dari 1 cm. Cedera seperti itu membingungkan Lin Yi untuk beberapa waktu. Sekalipun korban telah dipukul, luka-lukanya tidak seharusnya muncul di lokasi seperti itu. Lin Yi memeriksanya cukup lama, dan merasa bahwa hal itu tidak mungkin. Dari perspektif medis klinis, leher adalah area yang sangat rapuh. Jika terkena benturan keras, dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Dipukul dari belakang di leher seperti ini, bahkan orang dewasa pun mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi seorang anak yang tulangnya belum berkembang sepenuhnya. Lin Yi berdiri di tempat, berpikir lama tanpa dapat menentukan penyebabnya. Kakak Lin, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu sudah berdiri di sini cukup lama, Zhang Zixin, setelah selesai memotret, menghampiri dan bertanya. Lin Yi menunjuk memar di lehernya, lihatlah ketiga memar ini. Letaknya agak aneh. Zhang Zixin memperhatikan dan, meskipun tidak berpengalaman seperti Lin Yi, siapapun dengan sedikit pengalaman kerja akan menyadari ada yang tidak beres. Mungkinkah ada kemungkinan ini? Zhang Zixin bertanya dengan ragu. Jangan bergerak, mari kita coba, dan kamu akan melihatnya. Zhang Zixin berdiri di belakang Lin Yi dan mengulurkan tangan, mencengkeram lehernya dari belakang. Mungkinkah memar ini disebabkan oleh hal ini?
Dengan demonstrasi Zhang Zixin, Lin Yi menyadari sesuatu dan secara naluriah melihat pergelangan tangan korban, dan menemukan memar di sana juga. Hah? Ada apa? Tanya Zhang Zixin sambil melepaskan tangannya. Lihat pergelangan tangannya, ada juga memar. Selain pukulan, mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Aku kurang paham. Kali ini, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Lin Yi berdiri di belakang Zhang Zixin, satu tangan di lehernya dan tangan lainnya mencengkeram pergelangan tangannya, lalu menekannya. Saudara Lin, pose kita cukup intim. Setelah bercanda, Zhang Zixin menjadi serius. Saudara Lin, aku sempat terpikir kemungkinan. Biasanya, postur seperti itu digunakan untuk melawan orang dewasa. Jelas tidak cocok untuk anak-anak. Jadi, jawabannya cukup sederhana. Anak itu mati tercekik, bukan tenggelam. Cerdas. Kemungkinan besar ada yang menahan kepalanya dan mencekiknya sampai mati, lalu membuang mayatnya ke sungai, kata Lin Yi. Namun, sebelum konfirmasi forensik, bekas memar ini tidak dapat dijadikan bukti pasti. Namun, bekas memar ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menganalisis kasus ini. Zhang Zixin mengangguk, meskipun ada kemungkinan lain, saya pikir itu hampir pasti. Lin Yi mengangguk, kita sudah cukup melihat, ayo kembali. Kamu periksa informasi yang kita miliki, kita seharusnya bisa menemukan petunjuk tentang keluarganya. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, memandangi tubuh gadis muda itu dan memikirkan tentang penderitaan yang telah dialaminya sebelumnya, tiba-tiba hatinya merasa berat. Dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya seperti pada kasus lainnya. Lin Yi bergumam dalam hati, apakah karena aku semakin tua, dan mulai menyukai anak-anak. Setelah kembali ke kantor, Lin Yi menceritakan temuannya dan Zhang Zixin kepada Li Xianghui dan yang lainnya. Dengan petunjuk di tangan, semua orang semakin yakin bahwa itu bukan kasus tenggelam biasa. Kemungkinan besar itu adalah kasus pembunuhan yang kejam. Kalian tangani investigasi lanjutannya. Waktunya istirahat, aku mau kembali, kata Lin Yi sambil meregangkan badan. Li Xianghui mengangguk setuju, memperlihatkan kelonggaran yang cukup besar terhadap Lin Yi. Menurutnya, Lin Yi adalah senjata rahasia. Dia akan turun tangan ketika ada kesulitan. Sedangkan untuk hal-hal sepele lainnya, tidak memerlukan keterlibatannya. Meninggalkan gardu induk, Lin Yi melaju ke tempat parkir Chaoyang Group, bersandar pada tangannya dan merenungkan kasus tersebut. Ding ding ding. Tanpa mengetahui berapa lama telah berlalu, dia mendengar seseorang mengetuk jendela mobil. Lin Yi menoleh dan menyadari Ji Qingyan telah selesai bekerja. Kamu lagi mikirin apa? Kamu lagi hanyut dalam pikiran. Setelah masuk ke dalam mobil, Ji Qingyan membetulkan roknya, memperlihatkan lekuk bokongnya yang nyaris sempurna, dan dengan elegan duduk di samping pengemudi. Tidak apa-apa, jawab Lin Yi santai lalu melajukan mobilnya menuju rumah Ji Qingyan. Sepanjang perjalanan, Lin Yi berbicara sesekali dengan Ji Qingyan, dan sebagian besar diam. Ketika mereka tiba di tempat Ji Qingyan, dia melanjutkan untuk mengantarnya seperti biasa tetapi mendengar Ji Qingyan berkata, "Ibumu ingin kamu datang ke rumah kami untuk makan malam. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi soal makan malam? Aku datang dengan tangan kosong, itu tidak baik. Ini bukan pertama kalinya kamu datang. Nggak perlu bawa sesuatu setiap kali. Ayo pergi." Karena sudah di depan pintu, sudah terlambat untuk membeli apapun, jadi Lin Yi hanya bisa mengikuti Ji Qingyan masuk ke dalam rumah. Berjalan di samping Ji Qingyan, dia sesekali melirik Lin Yi, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Dia biasanya banyak bicara, tidak seperti hari ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Bab 2157. Apakah dia ingin anak sekarang? Masuk, makanannya sudah siap. Saat Lin Yi masuk, Song Lan menyambutnya dengan senyum berseri-seri, tetapi dia mengabaikan Ji Qingyan. Keterampilan memasak Song Lan sangat bagus, dan dia telah menyiapkan meja penuh hidangan harum untuk menyambut Lin Yi. Karena mereka sering saling mengunjungi, mereka tidak lagi bersikap formal. Suasana di meja makan pun menjadi sangat santai, dan mereka kerap mengobrol tentang masalah keluarga. Setelah makan, ibu dan anak itu pergi ke dapur untuk mencuci buah-buahan, sementara Lin Yi dan Ji Ante diam-diam menonton siaran langsung dan bahkan memberi tip hadiah virtual senilai 100.000 yuan kepada streamer tersebut. Pada level ini, Lin Yi benar-benar memenuhi syarat sebagai menantu. Kemudian mereka berempat mengobrol seputar urusan keluarga dan kemudian masing-masing pergi beristirahat. Seperti biasa, Ji Qingyan tidur di tempat tidur dan Lin Yi di lantai. Namun, dibandingkan sebelumnya, ruangan itu jauh lebih tenang. Lin Yi berbaring di lantai, memikirkan kasus itu. Hingga saat ini, kasus tersebut penuh keraguan dan tidak ada petunjuk apapun. Dibandingkan kasus-kasus sebelumnya,
kasus ini tidak mudah ditangani, sehingga memerlukan keterampilan mengemudi tingkat master yang menelan biaya 150.000 yuan. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, maka yang disebut penebusan harus mengacu pada kasus ini. Lin Yi. Ji Qingyan memanggil pelan dari tempat tidur. Apa itu? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu bertanya? Pokoknya, aku sudah kenal kamu lebih dari 3 tahun. Kalau aku nggak sadar, aku pecundang. Saya sedang memikirkan sebuah kasus di kantor polisi. Kasus apa? Ji Qing menjatuhkan buku yang dipegangnya dan bertanya. Lin Yi tidak menyembunyikannya dan menceritakan kasus itu kepada Ji Qingyan. Orang tua anak itu terlalu jahat, kata Ji Qingyan dengan marah. Orang-orang seperti mereka tidak pantas menjadi orang tua. Mereka seharusnya dibunuh dan ditembak. Jadi, kamu sangat marah, bukan? Siapa yang tidak akan marah dalam situasi ini? Namun para senior di stasiun kami tidak menunjukkan banyak keresahan, salah satu dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mencucurkan air mata. Ji Qingyan terdiam, kemarahan menjadi reaksi awalnya terhadap berita itu. Tentu saja ada juga kesedihan, tetapi sebagian besarnya adalah kemarahan. Saya ingat Anda mengatakan bahwa beberapa rekan pria di departemen Anda semuanya berusia 30-an. Sebagai polisi yang telah bekerja bertahun-tahun, mereka seharusnya bisa tetap tenang dalam situasi ini. Tapi mereka semua punya satu kesamaan, mereka semua punya anak. Putri saudara Zhang hampir seusia dengan gadis kecil itu, juga perempuan, jadi mereka sangat berempati. Ji Qingyan tidak mengatakan apa-apa lagi, sebagai seorang wanita muda yang belum menikah dan tidak memiliki anak, dia benar-benar tidak bisa berempati. Jadi reaksi pertamanya adalah marah. Tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa Lin Yi sedang tidak bersemangat, mungkin terpengaruh oleh kasus tersebut. Meski tidak sampai meneteskan air mata, emosinya cukup bergejolak. Mungkinkah dia menginginkan seorang anak? Tiba-tiba memikirkan hal ini, Ji Qingyan menjadi tegang. Kalau dipikir-pikir, pada tahun baru berikutnya, Lin Yi akan berusia 29 tahun, dan usianya pun akan sama. Pada usia ini, mungkin banyak orang mulai mempertimbangkan ide tersebut. Lagi pula, dia sendiri diam-diam telah berfantasi tentang hal itu. Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Ji Qingyan sudah pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Baginya yang tidak pernah tidur larut, ini adalah rutinitas. Kalau saja itu Liang Ruoxu, itu akan seperti matahari terbit di barat. Dering, dering, dering. Jangan bermalas-malasan hari ini, segera datang ke kantor polisi, kita punya petunjuk. Tidak nyaman berkomunikasi lewat telepon, jadi dia tidak banyak bicara. Setelah berpakaian, Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu seperti biasa turun ke bawah untuk makan. Makanlah pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan sampai tersedak, kata Song Lan. Ada kasus di kantor polisi, aku akan menanganinya saat aku kembali, gumam Lin Yi. Makanannya sudah siap, dan tidak makan akan dianggap tidak sopan, jika tidak, Lin Yi bahkan tidak akan sarapan. Tetap saja, makanlah perlahan, kata Song Lan. Setelah selesai, langsung saja kerja. Jangan antar dia hari ini, dia bisa menyetir sendiri. Ji Qingyan. Akulah putri sebenarnya di sini. Tidak apa-apa, sudah dalam perjalanan, tidak akan membuang banyak waktu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sekarang aku lihat, semua kebiasaan buruknya, kau telah memanjakannya. Lin Yi terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Si pembicara tidak punya maksud tertentu, tetapi si pendengar menerimanya dalam hati. Hati Ji Qingyan dipenuhi dengan emosi campur aduk. Tampaknya selain kejadian itu, Lin Yi selalu sangat baik padanya, bahkan dengan hati-hati menyiapkan hadiah untuk hari raya besar. Sebagai perbandingan, hal-hal yang disiapkan Ji tampak agak asal-asalan. Dan dalam interaksi mereka yang biasa, sebagian besar waktu, dia lebih memilih untuk melelahkan dirinya sendiri daripada menyusahkannya. Sebenarnya, dia cukup bagus. Aku sudah selesai makan, ayo pergi, kata Ji Qingyan. Kamu hanya makan satu roti, kata Lin Yi. Aku sedang diet akhir-akhir ini, ayo. Melihat Ji Qingyan tidak mau makan lagi, Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, cepat-cepat membersihkan diri, dan pergi bersamanya. 40 menit kemudian, Lin Yi mengantarnya ke grup Chaoyang, kata Ji Qingyan. Tangani kasus ini dengan baik, kamu harus menangkap penjahatnya. Aku tahu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tidak masalah siapa yang pergi duluan. Kali ini, aku akan melihatmu pergi. Lin Yi menatap mata Ji Qingyan, senyum muncul di sudut mulutnya. Aku pergi dulu. Berkendara dengan aman. Lin Yi menyalakan kembali mobilnya dan melaju menuju kantor cabang Sinsan. Mungkin karena kasus kemarin, kantor cabang tampak lebih sibuk dari biasanya, semua orang bergegas. Saudara Li,
ada perkembangan baru, tanya Lin Yi saat memasuki kantor. Kami sudah menghubungi keluarga korban, tapi mereka sedang berada di luar kota, sedang dalam perjalanan ke sini. Saat berbicara, Li Xianghui memeriksa arlojinya dan berkata, mereka seharusnya tiba sekitar setengah jam lagi, tapi bibi anak itu dan suaminya yang akan datang. Bibi, seru Lin Yi. Bagaimana dengan orang tua anak itu? Mereka juga sedang dalam perjalanan ke sini, tapi mereka berada di luar negeri. Akan butuh waktu sebelum mereka tiba, jadi bibi anak itu akan datang terlebih dahulu, kata Li Xianghui sambil menyalakan sebatang rokok. Nama anak itu Dong Wanjia, dia bersekolah di TK Bilingual International Okens di Zhonghai, kudengar biaya sekolah tahunannya 80.000 yuan. Saya pernah mendengar tentang tempat ini memang salah satu taman kanak-kanak terbaik di Zhonghai. Setelah menjawab, Lin Yi bertanya dengan serius. Bagaimana suasana hatinya saat menelepon, ada yang tidak biasa. Mereka sangat terpukul, terutama orang tuanya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pingsan beberapa kali, kata Li Xianghui. Sepertinya mereka tidak berpura-pura, analisis awal kami mungkin tidak benar. Lin Yi mengangguk, setuju dengan pengamatan Li Xianghui. Kasus ini tampak lebih misterius dan aneh dari apa yang dibayangkannya. Bab 2158. Membingungkan dan membingungkan. Apakah ahli forensik sudah pergi? Mereka sudah pergi, tetapi keluarga ingin melihat anak itu terlebih dahulu, baru kemudian melakukan otopsi, jelas Li Xianghui. Namun, ahli forensik melakukan pengamatan awal, dikombinasikan dengan pengalaman mereka sendiri, dan sampai pada kesimpulan yang sejalan dengan deduksi Anda, korban kemungkinan besar dicekik hingga tewas dan kemudian dibuang ke sungai. Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinan keluarga tersebut melakukan kejahatan telah dikesampingkan. Sepertinya tidak ada petunjuk yang tersisa saat ini, Lin Yi merenung. Jangan katakan itu, petunjuk baru telah muncul, kata Li Xianghui. Setelah berbicara dengan orang tuanya, kami mengetahui bahwa kondisi kehidupan mereka cukup baik, mereka tinggal di sebuah villa di distrik Baoshan, dan bahkan memiliki pengasuh di rumah. Namun, sekarang pengasuh tersebut tidak dapat dihubungi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengasuh tersebut sangat mencurigakan, banyak kasus serupa telah terjadi sebelumnya. Jika pengasuhnya menghilang, dia tentu saja akan menjadi tersangka utama, kita bisa mengajukan tuntutan dan menangkap orang ini. Jangan terburu-buru. Setelah kerabatnya tiba dan kita mengumpulkan lebih banyak informasi, kita masih punya waktu untuk melakukan penangkapan. Lin Yi mengangguk lalu duduk di sofa. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz G-Class hitam parkir di depan kantor polisi. Sepasang muda-mudi, berusia sekitar 30 tahun, bergegas masuk dari luar. Wanita itu, cantik dan anggun, bernama Yang Na dan merupakan bibi Dong Wanjia. Pria yang berdiri di sampingnya adalah suaminya, Zheng Rongming, yang memiliki bisnis penyediaan layanan outsourcing untuk game, yang menghasilkan pendapatan signifikan setiap tahunnya. Mereka telah menonton video kemarin dan segera menghubungi Li Xianghui, lalu melakukan perjalanan semalaman dari luar kota. Halo, Pak Polisi, saya bibi Dong Wanjia. Saya sedang mencari Kapten Li Anda, kata Yang Na cepat. Kapten Li ada di kantor di sebelah kanan pintu masuk. Anda bisa menemukannya di sana. Pasangan itu mempercepat langkah mereka menuju pintu kantor. Li Xianghui berdiri, kamu pasti bibi dan paman Dong Wanjia. Saat menanggapi, Yang Na tak kuasa menahan tangis, butuh waktu untuk menenangkan diri. Tenang dulu, menangis tidak akan menyelesaikan masalah, kata Li Xianghui dengan tenang. Saya harap Anda bisa bekerja sama dalam penyelidikan kami sehingga kami bisa menangkap penjahatnya dengan cepat. Kami pasti akan bekerja sama, kami harus menangkap pembunuhnya. Li Xianghui mengangguk, memberi isyarat agar mereka duduk di sofa, dan mulai mengumpulkan informasi. Seberapa baik kamu mengetahui situasi keluarga saudara perempuanmu? Kami tinggal tak jauh dari satu sama lain dan sering makan bersama. Aku dan adikku sangat dekat, kami mengobrol tentang apa saja. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya aku. Setahu saya, adik perempuan dan iparmu pergi ke Amerika 3 hari yang lalu dan meninggalkan anak itu di rumah. Apa kau tidak mempertimbangkan untuk membawa anak itu ke rumahmu? Biasanya kami akan melakukannya, tetapi beberapa hari terakhir ini, perusahaan kami juga sangat sibuk dengan perjalanan bisnis, jadi kami tidak membawa Jia dan menitipkannya pada pengasuh. Dari pembicaraan dengan adikmu, aku tahu kalau pengasuhnya telah hilang, jadi dia sekarang menjadi tersangka utama. Dalam perjalanan ke sini, saya dan suami menganalisis situasi dan merasa bahwa pengasuh itu pasti pelakunya, pasti dia. Kenapa kamu begitu yakin? Apa kamu punya bukti? Sekitar bulan lalu, adik perempuan saya bercerita tentang pengasuh mereka. Ibu pengasuh itu terkena stroke dan ingin meminjam 100.000 yuan dari adik perempuan saya.
Karena pengasuh itu baru bekerja selama 2 bulan lebih dan mereka belum membangun hubungan dekat, permintaan sebesar itu membuat adik perempuan saya dan suaminya merasa tidak nyaman. Mereka tidak langsung menolak, tetapi juga tidak meminjamkan jumlah penuh, hanya memberinya 30.000 yuan. Jadi, pengasuh itu menyimpan dendam, memanfaatkan ketidakhadiran mereka, dan melakukan tindakan keji seperti itu. Mari kita tenang sejenak, kita punya pertanyaan lain untuk ditanyakan, kata Li Xianghui. Bagaimana hubungan pengasuh dengan anak itu? Hubungan kami juga cukup baik karena Jia kami sangat sopan dan dewasa sebelum waktunya, sehingga ia mudah dekat dengan orang lain. Ada 3 pengasuh di rumah mereka, satu demi satu, dan semuanya memiliki hubungan yang baik dengan anak itu, jelas Yang Na. Pak Polisi, kalau Anda melihat hubungan antara anak itu dan pengasuhnya, Anda tidak akan curiga apapun, tapi hilangnya dia sekarang jelas menunjukkan dia melarikan diri dari rasa bersalah. Kita harus membawanya untuk diinterogasi. Lin Yi dan Li Xianghui bertukar pandang. Jika pernyataan Yang Na benar, pengasuh ini memang punya motif pembunuhan. Ada kemungkinan besar dia mencekik anak itu terlebih dahulu dan kemudian membuang jasadnya ke sungai. Dengan informasi yang ada sekarang, mereka memiliki cukup informasi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Jangan khawatir, kita pasti akan menangkap pembunuhnya. Tapi sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan lagi, kata Li Xianghui. Anak itu sudah hilang selama beberapa hari. Sebagai orang tua dan kerabatnya, bukankah Anda menelepon ke rumah selama waktu itu? Biasanya, panggilan telepon akan mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Ini adalah pertanyaan krusial untuk memecahkan kasus ini, suatu hal yang penuh dengan kecurigaan yang mesti diklarifikasi untuk melanjutkan kasus ini. Sejujurnya, karena masalah pengasuh yang meminjam uang dari adik perempuan saya, kesan saya terhadapnya buruk. Hal itu, ditambah dengan perjalanan dan kesibukan pekerjaan kami, membuat kami tidak mengirimkan pesan WeChat kepadanya untuk menanyakan kabar anak itu. Yang Na berkata, selama waktu itu, saya berbicara dengan saudara perempuan saya di telepon. Karena mereka juga sibuk bekerja, mereka tidak sering melakukan panggilan video kepada anak itu, tetapi sering mengirim foto dan video pendek. Mereka melihat anak itu bermain dan tidur di luar, dan tampaknya tidak ada masalah. Jika bukan karena kami tidak sengaja menemukan berita di TikTok, kami tidak akan tahu tentang kejadian ini. Mendengar ini, Li Xianghui dan Lin Yi terkejut. Hampir 72 jam telah berlalu sejak kematian Dong Wanjia. Selama waktu ini, anak itu sudah meninggal. Bagaimana mungkin mereka melihat foto dan video itu? Ini sungguh aneh. Apakah Anda punya video atau foto anak tersebut selama 3 hari terakhir? Ya, tapi tidak banyak. Yang Na menjelajahi WeChat miliknya lalu menyerahkan teleponnya kepada Lin Yi. Lin Yi dan Li Xianghui melihat video dan foto-foto itu. Semuanya tampak normal. Anak itu tampak sehat, tidak ada kelainan yang tampak. Selain itu, dari riwayat obrolan, semuanya berada dalam 72 jam terakhir. Namun, saat itu, anak itu sudah mengalami nasib buruk. Lalu, bagaimana foto dan video ini bisa muncul? Bab 2159. Jalan buntu petunjuk. Bagi mereka berdua, ini merupakan suatu titik kecurigaan yang sangat signifikan. Namun kini, satu-satunya tersangka adalah sang pengasuh, yang harus mereka tangkap dan bawa kembali. Saudara Li, saya rasa kita bisa bertindak sekarang. Apakah kita perlu memberikan informasi tentang pembunuhnya? Yang Na memegang teleponnya, aku bisa menelepon adikku dan bertanya. Tidak perlu, aku sudah meminta informasi itu pada adikmu. Tim kami sudah mulai menyelidiki, aku yakin kita akan segera mendapat kabar. Setelah berkata demikian, Li Xianghui berdiri, saya akan meminta seseorang membawamu menemui anak itu sekarang. Terima kasih banyak. Li Xianghui mengatur agar Zhang Zixin membawa keduanya pergi, lalu dia menoleh ke Lin Yi dan berkata, serahkan saja urusan penangkapan pada kalian, aku tidak akan ikut. Tidak masalah. Kasus tersebut telah terungkap pada titik proses ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menangkap pengasuh yang hilang untuk menutup kasusnya. Saudara Li, sesuatu telah terjadi. Tepat saat mereka sedang meringkas kasusnya, Bu Yiran datang berlari terburu-buru dari luar. Apa yang telah terjadi? Di distrik Xinfafa, seseorang melompat dari gedung, penampilan korban sangat mirip dengan pengasuhnya. Saya sudah mengirim Zhang Peng untuk memverifikasi informasi tersebut, tetapi berdasarkan foto-foto yang dikirim kembali dari TKP, kemungkinan besar orang yang sama. Bunuh diri. Mendengar ini, ekspresi mereka berdua berubah, dan Li Xianghui bergumam. Mungkinkah itu bunuh diri karena takut akan kejahatannya? Mungkin, kata Gu Yiran. Distrik Xinfafa memiliki sejarah lebih dari 30 tahun, bagian dari kota tua Zonghai. Setelah membunuh seseorang,
ia bersembunyi di sana, lalu menyadari hati nuraninya, ia bunuh diri karena takut akan kejahatannya. Tapi kalau keberaniannya memang selemah itu, seharusnya dia tidak punya nyali untuk membunuh sejak awal. Lagi pula, anak itu dianiaya sebelum mati. Kalau bukan orang yang kejam, mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikiran mereka bertiga. Mereka pikir mereka bisa menutup kasus itu, tetapi tak disangka, kasusnya malah semakin membingungkan. Jangan kita hanya berdiri di sini dengan bodoh, mari kita pergi ke tempat kejadian perkara dan melihat apa yang terjadi, kata Li Xianghui. Mereka bertiga berjalan keluar dari subbiro, lalu masuk ke mobil, dan sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di distrik Xinfafa. Saat mereka bertiga tiba, tempat kejadian sudah diamankan. Namun karena mereka telah memberikan pemberitahuan sebelumnya, jenazahnya tidak dibawa pergi. Lin Yi segera memeriksa mayat itu, karena orang itu telah melompat dari lantai 5, meskipun dia sudah meninggal, penampilan fisiknya masih cukup utuh dan tidak hancur berkeping-keping, sehingga mudah untuk mengenali bahwa orang yang meninggal itu memang pengasuh Dong Wanjia. Dan tidak ada keraguan pada tubuhnya, berdasarkan situasi di tempat kejadian, sangat mudah untuk menentukan bahwa almarhum telah bunuh diri, dan tidak ada informasi lain yang layak dicatat. Setelah memeriksa jenazah, Lin Yi dan yang lainnya mengunjungi apartemen sewaan pengasuh itu dan juga bertemu dengan pemiliknya. Dia adalah seorang wanita parubaya dengan rambut keriting, berusia sekitar 50 tahun, sangat cocok dengan citra dan temperamen seorang induk semang. Halo, saya ingin bertanya kapan almarhum pindah ke sini. Dia pindah 4 atau 5 hari yang lalu, membayar sewa 3 bulan di muka. Dan sekarang, hanya beberapa hari kemudian, hal seperti itu terjadi, sungguh mengerikan. Sekarang saya bahkan tidak bisa menyewakan rumah saya lagi, sungguh malang. Bagi orang biasa yang berada di lapisan masyarakat paling bawah, kepentingan mereka sendirilah yang paling mereka perhatikan. Sedangkan nyawa manusia, selama tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, maka tidak usah dipedulikan. 4 atau 5 hari. Mendengar ini, ketiganya bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut pemeriksaan forensik, Dong Wanjia telah meninggal 3 hari lalu. Menurut hukum, entah 4 hari atau 5 hari yang lalu, Dong Wanjia seharusnya tidak akan mendapat masalah saat dia pindah, jadi mengapa dia pindah ke tempat seperti itu? Ini tidak masuk akal sama sekali. Apakah menurutmu dia mungkin membawa mayat itu bersamanya? Tanya Guyiran. Li Xianghui berbalik dan menatap tuan tanah perempuan itu, ketika dia pertama kali tiba, apakah dia datang sendirian? Dia datang sendiri, tanpa banyak barang bawaan. Setelah saya memberinya kunci, dia pun pindah. Saya merasa wanita itu agak aneh, tapi dia yang bayar, jadi saya tidak terlalu khawatir. Ini bisa diselidiki nanti, tanyakan saja pada tetangga di lantai bawah, dan kita akan tahu apa yang terjadi. Kata Lin Yi. Li Xianghui mengangguk, berterima kasih kepada pemilik rumah, dan kemudian ketiganya pergi ke kamar sewa. Di dalam ruangan, ternyata lebih rapi dari yang mereka bayangkan. Hanya mejanya yang agak berantakan karena ada sisa makanan yang belum dihabiskan. Sisa tempat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan selimut di tempat tidur pun tidak ada. Saudara Li, ada penemuan baru. Saat keduanya sedang memeriksa ruangan, Guyiran memanggil, sambil memegang beberapa lembar kertas berbagai ukuran di tangannya. Mereka mendekat untuk melihatnya dan mendapati bahwa kertas itu dipenuhi dengan kata-kata, maafkan aku. Meski 3 kata itu sama berulang-ulang, namun penuh dengan penyesalan mendalam. Lin Yi mengambil beberapa catatan untuk melihatnya. Salah satu lembar A4 adalah perjanjian sewa, dan 2 lainnya adalah tanda terima pembelian. Namun ketiga kertas itu punya satu kesamaan, di tempat manapun yang bisa ditulisi, kertas-kertas itu diisi dengan kata-kata, maafkan saya. Ini pasti peninggalan almarhum Li Yulan. Alasan dia melakukan ini pasti karena dia tak sanggup lagi menanggung rasa bersalah dan berulang kali menulis kata-kata ini, berharap untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan, analisis Lin Yi. Tapi apa gunanya bertobat sekarang kalau orangnya sudah meninggal? Kalau saja hatinya bertobat, dia pasti tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan itu sejak awal. Kurasa kita salah menganalisis ini. Meskipun Li Yulan punya motif untuk membunuh, motif ini tidak cukup untuk membuatnya membunuh Dong Wanjia, kata Lin Yi. Seperti yang baru saja disebutkan saudara Li, pembunuhnya pastilah orang yang kejam dan tidak berperasaan, sementara 3 lembar kertas berisi, maafkan saya, ini menunjukkan bahwa dia orang yang berhati nurani. Mungkinkah dia membunuh seseorang hanya karena mereka tidak meminjamkannya uang? Agak berlebihan. Kedua, menurut informasi di perjanjian sewa, Li Yulan pindah ke sini 5 hari yang lalu. Fakta bahwa ia memilih untuk pindah saat itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Dong Wanjia. Karena rasa bersalah dan takut, ia tidak berani tinggal sendirian di villa, jadi ia pindah ke sini. Tapi masalahnya,
Dong Wanjia tidak pernah mendapat masalah saat dia datang ke sini, jadi kenapa dia pindah? Gu Yiran bertanya. Pasti ada sesuatu yang belum jelas bagi kami, seperti bagaimana dia bisa mengirim pesan kepada keluarga korban yang mengatakan semuanya baik-baik saja. Jadi, terkait informasinya, kami perlu terus menyelidiki, karena mungkin masih banyak lagi yang perlu digali. Bab 2160. Kasus terkait. Kita akhiri saja seperti ini, Li Xianghui menyalakan sebatang rokok dan berkata pada Gu Yiran. Nanti kita panggil Zhang Peng. Dia datang lebih awal, jadi mungkin dia tahu lebih banyak daripada kita. Kalau begitu, ayo kita turun. Ketiganya turun ke bawah, menelepon Zhang Peng, dan keempatnya bertemu di mobil. Bagaimana situasinya? Apa kau menemukan sesuatu? Tanya Lin Yi. Zhang Peng mengeluarkan tas transparan tersegel yang berisi telepon seluler yang rusak. Saya membawa ponsel Li Yulan. Saya menemukan banyak video dan foto anak-anak. Coba kulihat. Lin Yi mengeluarkan ponsel Li Yulan dari tas tersegel. Salah satu sudut ponsel hancur, tetapi untungnya masih berfungsi. Lin Yi menyalakan galeri ponsel dan, seperti yang dikatakan Zhang Peng, memang ada banyak foto. Awalnya, Lin Yi tidak terlalu mempermasalahkannya, foto-foto itu tampak biasa saja, beberapa di antaranya sama dengan yang ditunjukkan Yang Na kepadanya. Namun tak lama kemudian, Lin Yi merasakan ada yang tidak beres. Cap waktu pada foto tidak sesuai dengan waktu Li Yulan mengirim gambar ke keluarga korban. Tiba-tiba, Lin Yi mendapat pencerahan. Aku mengerti sekarang, kata Lin Yi. Video-video ini disiapkan oleh Li Yulan sebelumnya untuk dikirimkan kepada orang tua ketika dibutuhkan. Li Xianghui mengambil ponselnya dan mengamatinya dengan saksama, kemungkinan besar. Ada banyak sudut foto dan video, dia pasti sudah mempersiapkannya dengan matang. Tapi wanita bernama Li Yulan ini tampaknya berasal dari keluarga petani, penampilannya sederhana dan jujur, bagaimana mungkin dia begitu licik, tanya Gu Yiran. Sulit untuk mengatakannya, kita masih harus menyelidiki untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Lin Yi dengan serius. Namun yang bisa kita pastikan sekarang adalah anak itu mengalami insiden 5 hari yang lalu, yaitu saat Li Yulan pindah. Namun, laporan forensik telah memberikan kesimpulan pasti bahwa waktu kematian adalah sekitar 72 jam yang lalu, yang tidak sesuai dengan kronologi, kata Gu Yiran. Kematian dan insiden adalah dua konsep yang berbeda, kata Lin Yi. Anak itu bisa saja hilang lebih awal, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Itu jauh lebih masuk akal. Keduanya mengangguk berulang kali, menyetujui penjelasan Lin Yi. Ayo kita kembali sekarang. Biro sudah menelepon saya beberapa waktu lalu, mengatakan keluarga korban sudah kembali, dan kita harus mengurusnya. Kau saja yang urus. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan pemandangan seperti ini, kata Lin Yi. Aku juga merasakan hal yang sama, kita berdua akan mempertimbangkan hal lain, kata Gu Yiran. Li Xianghui tidak mengatakan apa-apa lagi dan menerima tugas yang menyayat hati itu. Ketiganya kembali ke kantor polisi dan menyibukkan diri dengan tugas masing-masing. Sore harinya, Lin Yi, Gu Yiran, Zhang Peng, dan Zhang Zixin berkumpul. Apa yang kalian semua temukan? Tanya Lin Yi. Kami memeriksa rekening Bank Li Yulan, dan rekeningnya secara misterius menerima 100.000 yuan uang tunai, tetapi 50.000 diantaranya ditransfer ke seorang pria bernama Ma Dongdong, yang setelah diselidiki ternyata adalah suaminya, kata Zhang Peng. Siapa yang mentransfer 100.000 yuan kepadanya? Apakah kamu sudah menemukannya? Zhang Peng menggelengkan kepalanya, dia sendiri yang menyetorkan uang tunai itu. Kalau begitu, semuanya sudah jelas, kata Gu Yiran sambil bersandar di kursinya. Wanita bernama Li Yulan ini kemungkinan menjual anak itu demi uang dan kemudian bunuh diri karena merasa bersalah. Saya pikir Ji Qingyan masuk akal, Zhang Zixin menyetujui. Kasus ini sekarang memiliki alur logika yang lengkap, cocok satu sama lain dengan sempurna, tapi masih jauh dari selesai, kata Lin Yi dengan ekspresi muram. Pembeli dan penjual dalam transaksi tersebut belum tertangkap, kasusnya belum selesai. Ekspresi ketiga orang lainnya juga luar biasa serius. Titik dalam penyelidikan ini hanya menandai jeda, dan tugas yang akan datang mungkin akan lebih sulit. Kemarilah, Saudara Li sedang mengadakan rapat, kata Su Junci kepada Lin Yi dan yang lainnya sambil berdiri di pintu masuk kantor. Mereka kembali ke kantor Li Xianghui, siap untuk melanjutkan pertemuan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Li Xianghui. Gu Yiran menyampaikan hasil analisis mereka, memberitahu ketiga pria itu dengan tepat apa yang telah mereka simpulkan. Mereka yakin kasus ini harus memasuki fase berikutnya. Masih ada keraguan. Li Xianghui menatap Lin Yi, mari kita dengarkan. Uang 100.000 yuan di rekening Li Yulan pasti berasal dari pembeli, tapi 100.000 yuan itu bukan jumlah yang kecil.
Untuk kasus seperti ini, biasanya mereka tidak akan membayar sebanyak itu. Apa motif pembelinya? Saya juga memikirkan hal itu, kata Li Xianghui. Yang terpenting adalah orang tersebut sudah meninggal dan uangnya sudah habis, yang mana tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Semua orang terdiam, keraguan menghadirkan teka-teki. Bahkan Lin Yi pun tidak tahu. Tanpa sadar, Lin Yi teringat Qiao Xin. Sebagai penggemar berat detektif Conan, ia selalu punya petunjuk untuknya di saat-saat seperti ini. Kalau kamu nggak bisa ngerti masalah ini, berhentilah memikirkannya. Sekarang ada informasi baru. Ada sebuah dokumen di depan Li Xianghui, dan setelah melihatnya sebentar, dia berkata, "Kami baru saja menerima telepon dari kepolisian Sunway. Mereka melihat kasus kami dan mengatakan kasusnya sangat mirip dengan kasus orang hilang di pihak mereka, hanya saja korbannya kembar. Mereka menduga orang yang sama berada di balik kasus ini. Itu mungkin saja," kata Gu Yiran. Kasus-kasus seperti ini tidak terbatas pada lokasi geografis. Orang-orang di balik transaksi umumnya beroperasi secara nasional. Jika ada kesamaan, wajar untuk mencurigainya. Kesamaannya adalah anak-anak yang hilang ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat kaya, kata Li Xianghui. Saya baru tahu kalau keluarga anak-anak ini cukup kaya, dan mereka semua berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Itulah kesamaan mereka. Bagaimana dengan hilangnya anak-anak itu? Tanya Lin Yi. Kedua anak itu kembar, dan ketika pengasuh sedang mengajak mereka berkeliling pusat perbelanjaan, mereka menghilang tanpa jejak dan tidak dapat ditemukan. Pengasuh lain. Lin Yi mengerutkan kening. Tepat. Li Xianghui berkata. Namun ada sedikit perbedaan di pihak mereka. Setelah kejadian itu, pengasuhnya sendiri yang menelepon polisi, tidak seperti Li Yulan yang bunuh diri karena takut. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan pengasuh itu tidak bersalah. Beberapa orang memang berpikiran kuat dan menggunakan cara-cara seperti itu untuk menyamarkan diri. Meskipun mereka mungkin menghadapi keluhan atau tuntutan hukum dari majikan mereka, setidaknya mereka tidak memikul tanggung jawab lain. Memang, itu juga alasan polisi Sunway menghubungi saya, kata Li Xianghui. Kedua kasus itu memang sangat mirip. Apakah mereka menyelidiki pengasuh itu? Lin Yi bertanya dengan tenang. Dia kunci kasus ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.